Doa yang tak pernah gagal, solawat pembuka kelapangan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kopi hitam yang dirahmati Allah, semoga malam ini menjadi malam yang penuh cahaya dan ketenangan. Kita bertemu lagi di antara pahit kopi dan manisnya hikmah untuk menyelami rahasia kehidupan dari para kekasih Allah. Malam ini, mari kita duduk sejenak, letakkan segala kesibukan dunia, hirup aroma kopi hitam yang sederhana, lalu buka hati kita untuk merenungi satu kalimat yang penuh makna. Doa yang tak pernah gagal. Dalam perjalanan hidup, ada doa yang terasa seolah tak berjawab. Ada permohonan yang sudah lama kita panjatkan, tapi belum juga datang hasilnya. Hutang masih belum lunas, rezeki terasa sempit, dan hati kadang diliputi cemas. Namun, tahukah kita bahwa ada satu doa yang tak pernah gagal? Doa yang senantiasa didengar dan disambut oleh langit, meski kita tak sadar akan caranya? Yaitulah solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Doa yang membawa keberkahan, kelapangan, dan rahmat dari segala arah. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumiddin berkata, barang siapa memperbanyak solawat kepada Nabi SAW, maka Allah akan membuka baginya pintu-pintu rezeki, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Solawat bukan sekadar rangkaian kata pujian. Ia adalah pintu rahmat yang menghubungkan hati manusia dengan samudra kasih Allah. Saat kita bersolawat, sesungguhnya kita sedang mengetuk pintu kelapangan. Bukan hanya kelapangan harta, tapi kelapangan hati, jiwa, dan kehidupan. Renungan tentang doa yang tak gagal. Dalam pandangan para sufi, doa tidak pernah gagal. Yang gagal hanyalah pemahaman manusia terhadap waktu dan cara Allah mengabulkannya. Imam Ibnu Atha'illah As-Sakandari menulis dalam Al-Hikam, janganlah engkau berputus asa bila doamu belum dikabulkan, sebab Allah telah menjamin jawaban pada waktu yang Ia kehendaki, bukan pada waktu yang engkau kehendaki. Sahabat kopi hitam yang dirahmati Allah, seringkali kita berdoa dengan cemas, bukan dengan yakin. Kita ingin hasil cepat, bukan hikmah yang mendalam. Padahal bagi Allah, setiap detik penantian adalah proses penyucian hati, agar ketika anugerah datang, kita mampu menerimanya dengan rasa syukur yang sejati. Maka, solawat adalah doa yang tak pernah gagal, karena ia bukan hanya permintaan, ia adalah pembuka keberkahan. Saat lidah mengucap Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, sejatinya kita sedang memanggil rahmat Allah untuk turun, melingkupi kehidupan kita, melapangkan rezeki, dan menenangkan hati yang gelisah. Kisah para wali dan rahasia solawat. Dikisahkan oleh para murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Suatu malam ada seorang fakir yang datang ke zawiyah beliau dalam keadaan sangat gelisah. Ia berkata, wahai tuanku, aku terlilit hutang yang tak mampu kubayar. Aku telah berdoa siang dan malam, namun tak kunjung datang pertolongan. Syekh tersenyum dan menjawab dengan lembut, wahai anakku, perbanyaklah solawat kepada Nabi SAW. Karena sesungguhnya setiap kali engkau bersolawat, Allah membuka pintu kelapangan dari arah yang tak terduga. Lelaki itu pun menjalankan nasihat tersebut. Ia berzikir setiap malam, membaca solawat 1000 kali sambil menangis dalam sujud. 3 hari kemudian, seseorang datang kepadanya tanpa diminta, menyerahkan sejumlah uang dan berkata, entah mengapa, hatiku digerakkan untuk membantumu. Maka lunaslah hutangnya, dan sejak itu ia menjadi orang yang selalu bersolawat tanpa henti. Kisah ini menunjukkan bahwa solawat bukan sihir duniawi, tapi pintu pertolongan ilahi yang terbuka karena cinta. Mengapa solawat membuka rezeki? Para sufi menjelaskan bahwa rezeki sejati bukan hanya uang, tetapi segala sesuatu yang membuat hati lapang. Solawat membuka rezeki karena ia membersihkan hati dari rasa sempit. Ketika hati lapang, dunia pun terasa luas. Ketika hati bersih, pintu rezeki terbuka tanpa paksaan. Imam Al-Ghazali mengibaratkan hati manusia seperti cermin. Jika cermin itu berdebu oleh dosa, maka cahaya rezeki tidak dapat memantul. Solawat berfungsi sebagai kain lembut yang menghapus debu itu. Semakin banyak engkau bersolawat, semakin bersih hatimu, dan semakin jernih pantulan cahaya rezeki Allah di dalamnya.
Hikmah dari secangkir kopi. Bayangkan secangkir kopi hitam di depanmu. Pahit tapi menenangkan. Gelap tapi menghangatkan. Begitulah kehidupan orang yang banyak bersolawat. Kadang pahitnya ujian masih terasa, tapi di dalam pahit itu ada kehangatan rahmat Allah. Solawat membuat kita kuat meneguk kepahitan hidup dengan senyum, karena kita tahu di baliknya ada manis yang disiapkan oleh Allah. Imam Ibnu Athaillah berkata lagi dalam hikam, barang siapa mengenal hakikat doa, ia akan bersyukur saat doanya tertunda, sebagaimana ia bersyukur saat doanya dikabulkan. Amalan sederhana yang penuh keajaiban. Sahabat kopi hitam, ada amalan ringan tapi berat di timbangan Allah. Solawat nariyah yang dikenal sebagai pembuka segala kesempitan. Para wali mengajarkan untuk membacanya dengan niat yang ikhlas. Bukan karena mengejar dunia, tapi karena cinta kepada Rasulullah SAW. Bunyi solawat ini, Allahumma shalli salatan kamilah, wa sallim salaman tamman, ala sayyidina Muhammadil lazi tanhallu bihil uqad, wa tanfarriju bihil kurab, wa tuqda bihil hawaij, wa tunalu bihil raghaib, wa husnul khawatim, wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim, wa ala alihi wa syahbihi fi kulli lamhatin, wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Artinya, ya Allah, limpahkanlah salawat yang sempurna dan salam yang sempurna kepada junjungan kami Nabi Muhammad, yang dengan beliau terurai segala kesulitan, terhapus segala kesedihan, tertunaikan segala hajat, tercapai segala keinginan, dan dengan wajah mulianya awan menurunkan hujan. Semoga salawat dan salam itu senantiasa tercurah kepada keluarga dan sahabat beliau, di setiap kedipan mata dan tarikan napas, sebanyak bilangan makhlukmu yang engkau ketahui. Solawat ini, kata Syekh Abdul Qadir, bukan sekadar doa, tapi jalan menuju ke lapangan hidup. Siapa yang istiqamah membacanya, maka Allah akan cukupkan rezekinya, ringankan bebannya, dan jadikan hatinya tenang. Maka sahabat kopi hitam, bila malam terasa sempit, jangan hanya mengeluh pada langit. Perbanyaklah solawat. Karena setiap kali engkau memuji Rasulullah SAW, Allah sedang menuliskan namamu di antara hamba-hamba yang dicintainya. Doa yang tak pernah gagal bukanlah doa yang selalu memberi apa yang kita minta, tetapi doa yang selalu membawa kita lebih dekat kepada Allah. Dan solawat adalah doa seperti itu, doa yang mengubah kelapangan dari luar menjadi kelapangan di dalam. Jangan kemana-mana, sahabat malam. Di bagian berikutnya, kita akan menyelami kisah-kisah ajaib dari para sufi tentang bagaimana solawat membuka pintu rezeki, bahkan ketika semua jalan dunia tertutup. Kisah sufi dan amalan solawat pembuka kelapangan hidup, kisah seorang hamba yang diselamatkan sebab solawat, diriwayatkan dalam kisah para salik terdahulu. Ada seorang lelaki fakir yang hidupnya penuh kesulitan. Ia tidak memiliki harta, keluarganya sering kelaparan, dan setiap usahanya seakan tak membuahkan hasil. Namun, satu hal yang tidak pernah ia tinggalkan adalah solawat kepada Rasulullah SAW. Setiap pagi sebelum keluar mencari rezeki, ia duduk bersimpuh, menundukkan kepala dan berucap lembut. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ia mengulanginya 100 kali, kadang lebih. Tak pernah ia minta dunia, hanya berkata dalam hatinya, Ya Allah, lapangkanlah dadaku sebagaimana engkau lapangkan hati nabimu dalam menghadapi segala ujian. Suatu malam, dalam tidurnya yang lelah, ia bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Wajah Nabi bersinar lembut, senyum yang penuh kasih menatapnya. Beliau bersabda, teruskan solawatmu, karena ia telah sampai kepadaku, Allah akan melapangkan hidupmu dan memberkahimu dengan rezeki dari arah yang tak disangka. Keesokan harinya, hidupnya berubah, bukan karena tiba-tiba kaya, tapi karena hatinya lapang dan tenang. Dari ketenangan itu, datang rezeki, datang solusi, dan datang kebahagiaan sejati. Inilah rahasia yang dipahami para sufi. Kelapangan hidup bukan semata karena dunia terbuka, tapi karena hati tidak lagi sempit terhadap takdir. Amalan solawat pembuka kelapangan hidup, Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumiddin menyebutkan, solawat adalah perhiasan doa, penarik rahmat, dan penolak kesempitan hidup. Berikut beberapa amalan yang sering diamalkan oleh para pencari ketenangan. Solawat nariyah, tafrijiyah,
Allahumma shalli shalatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil ragaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa syahbihi fa kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli. Maklumin lak, dibaca 11 kali setiap selesai sholat. Fardu atau 313 kali di waktu hajat besar, menjadi sebab kelapangan, pemenuhan kebutuhan, dan ketenangan batin. Salawat Jibril, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamadum majad. Dibaca dengan penuh khusyuk 100 kali setiap pagi, diyakini sebagai penarik rezeki dan penghapus kesedihan. 3. Salawat penyejuk dada, Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu alaihi wasallam. Amalan ringan tapi penuh makna, ucapkan dengan hati yang hidup setiap kali dada terasa sempit. Rahasia. Mengapa solawat tak pernah gagal? Solawat tidak pernah gagal karena ia bukan doa biasa. Ia adalah panggilan cinta kepada makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Dan tidaklah mungkin Allah menolak panggilan yang diselipkan dalam pujian kepada kekasihnya. Ketika engkau bersolawat, engkau sebenarnya sedang berdiri di bawah hujan rahmat yang tak pernah berhenti turun. Engkau sedang menempatkan dirimu di dalam lingkaran kasih Allah. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata dalam hikamnya, tidak ada amal yang lebih cepat mendatangkan rahmat Allah selain bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab solawat adalah ibadah yang menyatukan cinta-cinta Allah kepada Nabi dan cinta kita kepada keduanya. Solawat dan kelapangan hati, pernahkah engkau melihat seseorang yang diuji berat, tapi wajahnya tetap tenang? Itulah tanda kelapangan dari Allah, dan seringkali, rahasia di balik ketenangan itu adalah solawat yang tak pernah putus. Karena solawat menuntun jiwa menuju ridha, dan ridha adalah puncak kelapangan hidup. Bila hati telah ridha, maka dunia tak lagi mampu mengguncangnya. Sahabat kopi hitam, jika hari-hari terasa berat, jika pikiranmu penuh beban, dan jalan hidupmu terasa sempit, jangan buru-buru mencari hiburan dunia. Ambillah waktu sejenak, duduklah dengan secangkir kopi dan keheningan hati. Ucapkan solawat dengan perlahan. Rasakan setiap hurufnya sebagai aliran cinta dari langit. Karena sesungguhnya, solawat bukan hanya mengubah nasibmu, tapi juga memperindah jiwamu. Ia menjadikanmu tenang dalam kesempitan, kuat dalam kelemahan, dan bahagia dalam ujian. Sahabat kopi hitam yang dirahmati Allah. Kita semua berjalan di jalan yang sama. Jalan yang penuh liku, kadang terang, kadang gelap, kadang langkah terasa ringan, kadang begitu berat. Namun, dalam setiap perjalanan itu, Allah telah menitipkan satu kunci yang tak pernah gagal. Solawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Setiap kali engkau bersolawat, sesungguhnya engkau sedang pulang. Pulang ke dalam ketenangan, pulang ke dalam cinta, pulang ke dalam rahmat yang tak pernah kering. Dan tidakkah engkau merindukan itu, pulang kepada Allah dengan hati yang lapang? Sholawat, nafas para pecinta, para sufi mengatakan, jangan biarkan satu hembusan napasmu berlalu tanpa sholawat. Karena setiap napas adalah pinjaman yang harus dikembalikan dengan cinta. Mereka hidup dengan sholawat, tidur dengan sholawat, bahkan dalam diam pun, hati mereka terus menyebut nama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu bahwa hidup ini terlalu sempit bila tanpa zikir, dan terlalu kering bila tanpa cinta kepada Rasulullah. Imam Al-Bushiri, dalam qasidah burdanya yang abadi, menulis dengan penuh cinta, dengan menyebut namamu, wahai Rasulullah, hati yang gundah menjadi tenang, dan dada yang sempit menjadi lapang. Betapa indah, betapa lembut, itulah rahasia yang dipegang oleh para pecinta sejati. Renungan dalam secangkir kehidupan. Pernahkah engkau menatap secangkir kopi yang hitam dan dalam itu? Lihatlah, warnanya pekat, namun di dalamnya ada kehangatan yang menenangkan. Begitu pula hidup, kadang pahit, kadang kelam, namun bagi jiwa yang mengenal solawat, khasyab fasce menjadi pelajaran. Setiap ujian menjadi pintu cinta. Maka setiap kali dunia terasa berat, duduklah sejenak, hiruplah aroma kehidupanmu, dan ucapkan perlahan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasakan getarannya,
Biarkan kalimat itu turun ke dada, membersihkan hati, dan melapangkan hidupmu. Hidup yang lapang adalah hidup yang bersolawat. Wahai sahabat yang dimuliakan, jika engkau ingin hidup lapang, bukan dengan memperbanyak harta, tapi dengan memperbanyak solawat. Karena dunia ini bukan tentang memiliki banyak hal, tetapi tentang memiliki hati yang lapang dalam segala keadaan. Orang yang bersolawat dengan cinta akan diberi ketenangan yang tak bisa dibeli. Allah akan jaga langkahnya, Allah akan buka jalannya, dan Allah akan cukupkan hatinya bahkan dalam kekurangan. Cahaya yang tak pernah padam. Mari kita tundukkan kepala sejenak, biarkan hati kita berbicara kepada Allah dengan bahasa yang paling indah, bahasa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan solawat kepada junjungan kami Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi penyejuk hati dalam kesempitan dan pembuka segala kelapangan dalam hidup kami. Ya Allah, jadikanlah lisan kami terbiasa bersolawat, jadikan hati kami hidup dengan cinta kepada Nabi-Mu, dan jadikan setiap langkah kami berada dalam ridha-Mu. Ampunilah kami, ya Allah. Lapangkanlah dada kami, ringankanlah beban kami, dan jadikan solawat kami sebagai cahaya yang menuntun kami pulang kepadamu dengan tenang. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat yang baik, semoga dari secangkir renungan hari ini, engkau menemukan kedamaian baru. Jangan pernah ragu untuk terus bersolawat, meski hatimu sedang lelah, karena solawat adalah napas cinta yang tak pernah gagal menembus langit. Jika konten ini membawa ketenangan bagi jiwamu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak hati yang tersentuh oleh hikmah para sufi, dan semoga dari setiap klikmu lahir keberkahan yang mengalir tanpa henti.